Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Dalam beberapa hari terakhir pasukan Houthi Yaman tak henti-hentinya menjadi sorotan seluruh mata di dunia. Hal itu terjadi lantaran Amerika Serikat dan Inggris kompak melancarkan serangan yang membuat sebagian daerah di Yaman hancur. Yang menarik, salah satu negara yang paling menyorot serangan tersebut adalah Rusia, sampai-sampai warganya dikabarkan mendesak Putin agar mengirim persenjataan yang bisa digunakan Houthi untuk memberi serangan balasan kepada sekutu Zionis. Lantas, bagaimana jadinya jika Putin benar-benar mengirim pasukan senjata ke Houthi? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Hadirnya Rusia dalam konflik di kawasan Timur Tengah bukanlah hal yang baru di bawah kepemimpinan Vladimir Putin. Kalian mungkin pernah mendengar kata Aleppo, sebuah kota di Suriah yang dari tahun 2011 sampai sekarang ini. Ini menjadi wilayah yang di dalamnya masih berlangsung perang saudara antara kelompok pendukung Presiden Bashar al-Assad dengan kelompok yang menentang pemerintahannya. Dan selama perang saudara itu terjadi, Rusia datang memberi bantuan kepada Assad untuk melawan kelompok-kelompok yang anti dengan rezim Assad. Sebenarnya secara teori tujuan Rusia terjun langsung ke negara Suriah adalah untuk melawan kelompok teroris ISIS. Namun dalam praktiknya mereka juga melawan pemberontak anti-Assad karena mereka tak menyangka bahwa Amerika sudah lebih dulu berada di Suriah. Boleh dikata terlibatnya dua negara superpower dalam perang saudara di Suriah tak lain dan tak bukan untuk mengambil hati negara-negara Timur Tengah, yang notabene merupakan pemasok minyak utama di dunia internasional. Akan tetapi sepanjang Rusia dan Amerika sama-sama memberi bantuan kepada rezim Assad, siapa sangka jika negara beruang merah itu lebih dilirik oleh negara-negara Timur Tengah dibanding Amerika. Alasannya, Amerika dipandang sebagai negara yang terlalu ikut campur dan memicu konfrontasi, sedangkan Rusia sendiri dipandang oleh mayoritas negara Timur Tengah sebagai negara adidaya yang lebih tenang menyelesaikan masalah, sehingga bisa diandalkan menjaga perdamaian. Saking diandalkannya sampai-sampai ada sebuah kepercayaan yang dipegang oleh elit negara-negara Arab, bahwa jika Timur Tengah ingin terbebas dari konflik maka berpalinglah ke Rusia. Dan memang benar, ketika konflik Hamas-Israel kembali pecah di jalur Gaza, Amerika ternyata muncul di pihak yang menyebabkan bencana kemanusiaan bagi jutaan warga Palestina. Sementara Rusia tetap konsisten dengan pendiriannya, yaitu membawa perdamaian di negara Timur Tengah. Kalian pasti sudah melihat sendiri 4 bulan lebih konflik Hamas-Israel berlangsung, Amerika secara terang-terangan terus mewajarkan invasi Zionis Israel di jalur Gaza. Anehnya, Amerika berkali-kali mendukung segala bentuk serangan Zionis Israel kepada warga Palestina, justru melarang Rusia ikut campur dalam konflik tersebut, padahal kenyataannya Amerika sendirilah yang memasok senjata sehingga tentara Zionis bisa menewaskan 20.000 lebih warga Palestina. Sudah bukan rahasia lagi, dari tanggal 7 Oktober sampai dengan video ini diupload, sekutu-sekutu Israel selalu menutup mata jika serangan Zionis Israel ke jalur Gaza merupakan serangan yang melanggar hukum kemanusiaan. Parahnya, di saat para pejuang Palestina mendapat bantuan dari pasukan Houthi Yaman, sekutu-sekutu Zionis tersebut tidak lagi menutup mata dan mendukung memasok senjata, melainkan mereka sudah terjun langsung di medan pertempuran. BBC melaporkan pada tanggal 11 Januari tahun 2024 Amerika Serikat dan Inggris secara bersamaan melancarkan serangan udara ke sejumlah basis Houthi di Yaman. Tujuannya untuk menghalau serangan kelompok Houthi terhadap kapal-kapal kargo tujuan Israel yang melintasi Laut Merah. Tak masuk akalnya serangan Amerika dan Inggris itu ditujukan ke daerah Yaman, bukan ke pasukan Houthi yang ada di Laut Merah. Mau tak mau serangan itu pun akhirnya disorot oleh dunia, dikarenakan Amerika dan Inggris sengaja menyerang daerah Yaman untuk memperluas konflik di Timur Tengah. Bahkan berdasarkan laporan CNBC, untuk menyerang Yaman Amerika serta Inggris sampai menurunkan 4 alat perang canggihnya. Mulai dari rudal Tomahawk milik Angkatan Laut Amerika yang mampu mengirimkan bom seberat 1000 pon, dengan jarak ratusan mil ke daratan, kemudian ada kapal selam USS Florida yang merupakan satu dari 4 rudal selam bertenaga nuklir. Selanjutnya ada kapal perusak Angkatan Laut, milik Angkatan Laut Amerika yang bisa mengerahkan rudal Tomahawk dengan sistem peluncuran vertikal, dan terakhir ada pesawat topan milik Inggris yang dilengkapi beragam senjata, bisa membawa rudal udara ke udara maupun udara ke darat, dan mampu terbang dengan kecepatan 1,8 Mach atau 2000 km per jam. Alhasil, keterlibatan Amerika serta Inggris yang menggunakan alat perang canggihnya untuk menyerang Yaman, membuat warga negara Rusia geram dan mendesak Vladimir Putin agar tak tinggal diam. Dengan cara mempersenjatai pasukan Houthi,
desakan warga Rusia kepada sang presiden diungkap oleh sebuah majalah lokal bernama Pravda. Dalam laporan majalahnya tersebut, menuliskan bahwa sejumlah pihak di Rusia tengah berupaya membujuk Putin untuk mengirim persenjataan seperti MiG-31 atau pesawat Tu-22M2 yang bisa membantu Houthi dalam menghadapi eskalasi perang di kawasan Laut Merah. Desakan tersebut dilontarkan warga Rusia sebagai bentuk balas dendam atas tindakan Inggris yang membantu Ukraina memasuk rudal senjata untuk melancarkan serangan ke kapal perang Rusia. Pada tanggal 26 Desember tahun 2023, pasalnya karena bantuan Inggris ke Ukraina, banyak personil militer Rusia dinyatakan hilang lantaran kapal jenis Ropucha hangus terbakar. Setelah desakan itu muncul, Putin sendiri belum memberikan tanggapan atas kesediaannya memasuk senjata ke pasukan Houthi. Namun dengan sikap Putin tersebut, Amerika dan beberapa pihak lainnya mengklaim bahwa secara diam-diam Putin mulai bersekutu dengan pasukan Houthi untuk menyerang negara-negara Barat maupun Eropa yang ikut campur dalam konflik Timur Tengah. Klaim bahwa Putin secara diam-diam telah bersekutu dengan Houthi diperkuat setelah beberapa waktu lalu, pasukan Muslim yang berafiliasi dengan Iran itu memberi perlakuan istimewa bagi kapal dagang Rusia. Dengan cara membebaskannya melintas di Laut Merah. Tak berhenti sampai di situ, klaim tersebut semakin tak terbantahkan sebab pada tanggal 19 Januari tahun 2024 atau sehari setelah serangan kelima Amerika ke daerah Yaman, Houthi juga mengeluarkan pernyataan jika pasukannya berhasil menembakkan rudal ke sebuah kapal camprangan Amerika di Teluk Aden. Hal itu bahkan dibenarkan sebuah situs spesialis marine traffic yang mengidentifikasi bahwa camprangan merupakan kapal tanker kimia berbendera Kepulauan Marshall yang berlayar dari Jeddah menuju Kit. Dari pernyataan barusan kalian pasti bisa menyimpulkan sekalipun Amerika dan Inggris sudah membombardir Yaman dengan alat perang canggihnya, namun pasukan Houthi tak menggendorkan perlawanannya sedikit pun untuk membantu pasukan Muslim yang berjuang di Gaza. Memang desakan warga Rusia yang meminta Putin mengirim senjata ke pasukan Houthi belum ditanggapi oleh sang presiden, tapi sebagai negara yang dipercaya mampu membawa perdamaian di Timur Tengah, Rusia pasti tak akan tinggal diam melihat negara-negara Barat dan Eropa seenaknya melancarkan serangan ke kawasan tersebut. Terlebih lagi Rusia adalah negara yang memiliki hubungan baik dengan Iran, di mana pasukan Houthi Yaman merupakan pasukan proksi Iran yang menjadi kaki tangan seperti halnya Hamas di Palestina. Bisa jadi untuk membantu Houthi, Putin hanya berkomunikasi dengan Iran dan tak perlu mengumumkan di depan publik akan bantuan senjata yang mereka kirimkan. Apalagi sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel, baik Iran maupun Rusia sama-sama tak pernah menunjukkan keterlibatannya di depan media. Yang jelas sampai saat ini pasukan Hamas di Palestina dan pasukan Houthi di Yaman mampu memberi perlawanan sengit kepada Israel beserta negara-negara sekutunya. Saudaraku yang beriman, setelah menonton video ini, menurut kalian apakah pasukan Houthi mendapat bantuan senjata dari Rusia? Wallahualam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.